Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang virus. Ini merupakan materi pembelajaran biologi kelas 10. Namun sebelum saya teruskan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Tujuannya adalah agar sahabat dan adik-adik nantinya akan menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload materi yang baru atau video yang baru. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dilanda pandemi penyakit. Pandemi yang sangat menggemparkan ini ternyata disebabkan oleh virus. Penyakit tersebut tentu tidak asing bagi kita, yaitu penyakit corona atau COVID-19. Nah, ternyata corona ini merupakan virus yang bisa menyebar kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita sudah semestinya harus selalu menjaga kesehatan, meningkatkan iman dan imun, dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari penyakit atau virus COVID-19 ini. Sekarang kita bahas tentang sejarah penelitian virus. Ada seorang ilmuwan yang bernama Adolf Meyer. Ini menemukan bercak daun pada tembakau. Dan ternyata bercak daun ini bisa menular ke tanaman tembakau yang lain. Meyer saat itu menduga bahwa itu adalah bakteri, tetapi ternyata salah. Nah, ternyata yang ada di bercak daun tembakau itu adalah virus. Kemudian yang kedua adalah Dmitri Ivanovsky. Ini mengatakan bahwa agen penyebab penyakit ini lolos pada filter bakteri. Oleh karena itu, virus ini ukurannya lebih kecil dari bakteri. Kemudian yang berikutnya adalah Martinus Beijering. Agen penyebab penyakit ini mampu memperbanyak diri atau mengadakan replikasi, dan ini diberi nama virus. Ini mungkin sedikit tentang bagaimana sejarah tentang penelitian virus. Sekarang kita bahas ciri-ciri dan struktur virus. Yang pertama, ini yang kita bahas adalah ciri dari virus. Virus ini bersifat aseluler, artinya tidak mempunyai sel. Karena virus tidak mempunyai sel, maka virus tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, virus ini untuk hidup juga membutuhkan inang. Jadi virus tidak bisa hidup sendiri, harus ada inang. Dan inangnya virus itu harus berupa sel yang masih hidup. Jadi yang perlu adik-adik ingat bahwa virus ini bukan makhluk hidup ya, karena tidak mempunyai sel, dan virus ini hanya bisa hidup, hanya bisa mereplikasi diri apabila berada pada sel yang masih hidup. Kemudian yang kedua, ukuran virus ini juga sangat kecil, jadi antara
20 sampai 300 milimikron. Kemudian yang ketiga, virus memiliki salah satu macam asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Jadi ini tolong diingat-ingat ini, bahwa virus tidak mempunyai sel, tetapi virus mempunyai RNA ya atau DNA. Nah, kemudian yang keempat, virus ini juga dapat dikristalkan. Kemudian bentuknya ini beragam ya, ada yang oval, ada yang silinder, ada yang polihedral, dan ada yang kompleks. Kemudian yang keenam, virus tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Nah, ini perhatikan gambar di samping, ini merupakan struktur virus. Ini bagian kepala, ini ada DNA, ini kalau virus DNA ya, nanti bisa DNA atau RNA. Kalau ini DNA ya. Nah, kemudian diselubungi oleh kapsid. Kemudian ini bagian leher. Nah, di sini. Kemudian ini selubung ekor. Kemudian nanti di sini ada serabut-serabut ini. Nah, ini mirip kaki. Ini namanya serabut ekor. Kemudian yang di sini ada papan dasar. Nah, kemudian nanti di bawah ini tolong diperhatikan. Ini ada yang bentuknya seperti jarum. Nah, ini merupakan jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini nanti fungsinya untuk menginfeksi inangnya. Nah, itu nanti seperti itu. Nanti ini juga sama, ini bisa dilihat ya. Ini ukurannya kurang lebih 65 nanometer dari sini ini. Jadi virus ini ukurannya sangat kecil sekali ya. Nah, kemudian kita bahas yang pertama adalah kapsid. Kapsid ini merupakan, tadi sudah saya katakan di depan ya, ini merupakan pembungkus asam nukleat. Nah, kemudian nukleokapsid ini merupakan asam nukleat yang menempel pada kapsid. Apa fungsi dari kapsid ya? Fungsinya yang pertama melindungi atau membungkus asam nukleat ya. Jadi tadi ya, pada gambar tadi misalnya membungkus DNA. Kalau itu virusnya kategori virus DNA. Kemudian melekat pada virion, melekatkan virion ke sel inang, menyediakan protein bagi virion saat masuk ke sel inang. Nah ini, jadi di bawah ini ada gambar. Ini adalah gambaran dari virus DNA. Nah ini DNA, ini kapsidnya. Nah yang di sini, nah ini perhatikan, ini adalah gambaran dari virus RNA atau ARN ya. Jadi sama ini ya, virus RNA atau ARN. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah asam nukleat. Asam nukleat ini fungsinya ya, yaitu menyimpan informasi genetik untuk sintesis protein. Nah, ini. Kemudian asam nukleat pada virus, tadi sudah saya jelaskan di depan, ini ada dua tipe ya, ini tipe RNA. Jadi RNA ini singkatan dari ribonucleic acid. Nah, ini yang paling banyak ya. Jadi kebanyakan virus itu tipe RNA ini. Kemudian sisanya berupa virus DNA, ya, deoksiribonucleic acid. Kemudian DNA atau RNA saja di setiap virus. Nah, jadi artinya satu virus itu kemungkinan ya hanya tersusun DNA saja atau RNA saja, bukan kedua-duanya ya. Jadi ada virus DNA, ada virus RNA. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sampul atau envelope. Nah, sampul atau envelope ini merupakan selubung yang mengelilingi kapsid. Namun ini tidak semua virus memiliki sampul ini. Jadi hanya beberapa virus
yang memiliki envelope. Komponennya, jadi komponen sampulnya itu terdiri dari lipid ya, lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, nanti kira-kira nanti kalau dilihat gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ada envelope-nya. Nah, ini kapsid ya, ini kapsid. Jadi sampulnya ini, tapi yang perlu adik-adik catat bahwa tidak semua virus memiliki sampul ya. Hanya virus-virus tertentu saja. Saya teruskan sekarang ya, yaitu morfologi virus. Morfologi virus yang pertama adalah helix. Struktur virus yang memiliki kapsomer melingkar yang membentuk rongga sehingga berbentuk batang atau filamen. Nah, kemudian ada yang namanya polihedral ya. Polihedral ini kapsomernya membentuk polihedral atau kapsomernya berbentuk polihedral atau segi banyak atau banyak segi. Kemudian ada virus kompleks. Nah, virus kompleks ini memiliki kapsid, kemudian memiliki DNA, memiliki leher, kemudian memiliki selubung ekor, lempeng ekor, dan serabut ekor. Nah, itu dikatakan virus yang kompleks. Nah, ini bisa dia digambar ini adalah yang tipe helix, kemudian ini yang tipe polihedral. Nah, ini merupakan virus yang kompleks. Jadi kompleks atau lengkap ya. Kemudian yang berikutnya, sekarang replikasi virus. Replikasi virus tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa virus ini bukan makhluk hidup ya, karena tidak memiliki sel. Namun virus ini mampu bereplikasi atau mampu memperbanyak diri. Syaratnya virus harus berada pada sel yang hidup. Jadi virus ini bisa mengalami replikasi atau memperbanyak diri apabila berada pada sel yang masih hidup. Nah, untuk replikasi virus ini ada dua siklus. Yang pertama siklus litik ya, atau lysis. Ini merupakan replikasi virus yang menyebabkan sel inang hancur atau lysis. Lysis itu artinya pecah ya, atau hancur. Jadi inangnya nanti pecah. Itu yang disebut dengan siklus litik. Kemudian yang kedua ada namanya siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik ini bersifat laten ya. Jadi siklus ini paling lama. Nah, ini kalau lisogenik ini nanti sel inangnya tidak hancur. Jadi yang hancur ini nanti pada waktu mengalami siklus litik, ini sel inang akan hancur atau pecah sehingga nanti virusnya akan keluar. Nah, ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap adsorpsi. Adsorpsi itu artinya adalah virus melekat pada inang. Ya. Inangnya misalnya di sini berupa bakteri. Jadi inang virus itu macam-macam, bisa berupa bakteri, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan, bisa juga berupa manusia. Nah, ini nanti dalam contoh nanti akan saya jelaskan tentang virus yang menginfeksi bakteri. Kemudian yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi ini DNA virus akan masuk ke sel bakteri. Kemudian sintesis. Nah, ini merupakan replikasi bagian-bagian virus. Jadi bagian-bagian dari virus nanti akan mengalami replikasi atau jumlahnya semakin banyak. Kemudian yang keempat adalah perakitan dan pematangan. Jadi perakitan sekaligus pematangan, dan yang kelima atau yang terakhir nanti pelepasan atau lysis. Nah, lysis ini tadi sudah saya katakan sel inang itu akan pecah dan virus akan keluar. Nah, kalau ini nanti saya contohkan misalnya inangnya bakteri ya, maka nanti virus yang baru akan keluar dari bakteri dan bakterinya mati. Kenapa mati? Karena selnya hancur atau pecah. Nah, ini
Bisa kita bayangkan kalau misalnya virus ini menginfeksi pada manusia atau pada hewan atau tumbuhan. Nah, ini nanti kalau selnya banyak yang pecah, nanti juga akan mengalami hal yang sama seperti bakteri tadi. Nah, ini sama ini siklusnya ya, pada siklus lisogenik ini tahapnya juga ada adsorpsi, ada penetrasi, kemudian penggabungan ya. Yang ketiga itu penggabungan. Jadi pada siklus lisogenik ini ada penggabungan, yaitu DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Kemudian yang keempat, pembelahan. Jadi bakterinya membelah. Nah, karena bakterinya membelah, maka DNA virus ikut membelah. Jadi ini perbedaan antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Kalau siklus litik nanti ya, di akhir siklus itu nanti sel inang akan pecah dan virusnya keluar. Tetapi pada siklus lisogenik tidak ya, tapi nanti bakteri akan misalnya di sini nanti kalau virus menginfeksi bakteri, pada saat bakterinya membelah maka sel atau DNA virus itu juga ikut membelah. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar seperti ini. Nah, ini ya. Jadi langkah tahap pertama yaitu tahap perlekatan, yaitu VAX melekat pada suatu bakteri. Jadi VAX ini merupakan bagian dari virus. Ini namanya virus bakteriofag. Artinya virus yang menginfeksi bakteri. Oleh karena itu diberi nama virus T ya, atau bakteriofag. Nah, ini tahap pertama itu melekat pada bakteri. Kemudian yang kedua, tahap penetrasi. Nah, pada tahap penetrasi ini maka nanti ini ya, DNA VAX ini dimasukkan ke dalam inang. Nah, ini inangnya bakteri akan masuk ke sini. Kemudian yang berikutnya, ini yang saya jelaskan yang litik dulu ya. Ini nanti akan mengalami replikasi sehingga tambah lama tambah banyak. Nah, ini tahap yang ketiga, replikasi dan sintesis. Nah, ini virusnya tambah banyak karena mengalami replikasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terus ini maka nanti kalau sudah banyak ya virusnya nanti di sini akan membentuk virus baru yang lengkap. Maka nanti terjadilah tahap pematangan yang diikuti dengan tahap pelepasan. Terbentuk partikel baru, terbentuk partikel virus yang utuh atau terbentuk virus yang baru. Nah, ketika virus ini jumlahnya tambah banyak, nah maka nanti sel inang ini ya, sel bakteri ini akan pecah dan virusnya akan keluar. Ini ada pada siklus litik. Nah, sekarang kita lihat kalau siklus lisogenik. Siklus lisogenik tahap 1, tahap 2 ya, ini sama. Kemudian tahap yang ketiga. Nah, ini DNA VAX disisipkan pada kromosom sel bakteri. Nah, ini bedanya. Ini ada penggabungan atau disisipkan. Kemudian setelah itu ya, komponen yang telah tersisipi ProVax tadi ya akan mengadakan replikasi dan terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel bakteri. Jadi ini sel bakterinya membelah ya. Pada kasus yang jarang terjadi, ProVax dapat memisahkan diri dan kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Nah, di sini nanti tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa pada siklus lisogenik ya nanti sel inang yaitu dalam hal ini bakteri, kalau sel bakteri membelah maka virusnya akan ikut membelah, atau dengan kata lain kalau sel bakterinya membelah maka virus itu juga akan terus mengalami replikasi. Itu adalah sedikit perbedaan antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sahabat dan adik-adik sudah menyaksikan video kami. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan share ya. Silahkan bagikan kepada teman-teman atau sahabat dari adik-adik sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.